Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 MKP Manajemen Infrastruktur Kota dan Wilayah ingin mempresentasikan hasil kunjungan kami di kantor PT PLN Persero ULTG Panakukang. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri selaku moderator, Dwi Hartini Hasna, dengan NIM 050. Berikut rekan saya ada Afdelia Zahra, Arya George Enasria, Muhammad Fahri Akbar, Naura Fatihah Amalia, Rinaldi, dan juga ada Kasahlan Fahmi. Next, untuk materi PT PLN Persero dan seterusnya akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, pertama yaitu definisi dari PLN. PLN adalah singkatan dari Perusahaan Listrik Negara, yakni sebuah badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyediaan listrik. PLN ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh masyarakat Indonesia, baik untuk kepentingan rumah tangga, industri, maupun komersial. Sebagai perusahaan besar di Indonesia, PLN memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia. PLN mengelola pembangkitan listrik, transmisi, dan distribusi di seluruh wilayah Indonesia. PLN juga memiliki peran strategis dalam menunjang keberhasilan pembangunan di berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, pertanian, dan sektor lainnya. Oke, next slide. Tugas dari PLN ini adalah menyediakan pasokan listrik yang aman, handal, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh masyarakat Indonesia. Tugas-tugas utama dari PLN ini meliputi yang pertama yaitu pembangkitan listrik. PLN mengoperasikan pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik baik melalui sumber energi fosil maupun energi terbarukan seperti air, angin, dan matahari. Yang kedua yaitu transmisi listrik. PLN mengoperasikan jaringan transmisi listrik yang menghubungkan pembangkit listrik dengan jaringan distribusi listrik, sehingga energi listrik dapat disalurkan ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu distribusi listrik. PLN mengoperasikan jaringan distribusi listrik yang menghubungkan listrik dari sumbernya ke pelanggan, baik itu pelanggan rumah tangga, industri, dan komersial. Yang keempat yaitu perencanaan dan pembangunan. PLN bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengembangkan infrastruktur listrik di Indonesia sehingga pasokan listrik dapat terus meningkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima yaitu pemeliharaan dan perbaikan. PLN melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap infrastruktur listrik yang ada untuk memastikan agar pasokan listrik tetap aman, handal, dan terjangkau. Yang keenam yaitu PLN penanganan gangguan, yaitu PLN bertanggung jawab untuk menangani gangguan pada jaringan listrik, baik itu gangguan pada pembangkit, transmisi, maupun distribusi listrik. Baik, next. Sejarah dari PT PLN Persero. Sejarah PT PLN Persero ini bermulai pada tanggal 27 Oktober 1945, di mana Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengelola pembangkit listrik yang dimiliki saat itu dengan kapasitas 157,5 megawatt. Perusahaan berkembang melewati beberapa fase perubahan bentuk hingga pada tahun 1994 sesuai Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 menjadi perusahaan perseroan atau Persero PT Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PT PLN. Sepanjang 75 tahun perjalanan, PT PLN Persero telah berhasil menjadi salah satu perusahaan dengan aset terbesar di Indonesia sebesar 1.589 triliun rupiah dari LKPT PLN Persero 2020. Baik, next slide. Baik, struktur manajemen PT PLN Persero yang pertama itu Direktur Utama dan yang dibawahi oleh di bawahnya yaitu Wakil Direktur Utama, Direktur Perencanaan Korporat, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Direktur Manajemen SDM, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, Direktur Energi Primer, Direktur Mega Proyek EBT, Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan, Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali, Direktur Bisnis Regional Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara.
Baik, next slide. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai lini bisnis dari PT PLN. Di lini bisnis dari PT PLN ini terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu pembangkitan, yang kedua penyaluran, dan yang ketiga ada distribusi dan pelayanan. Nah, di pembangkitan ini, menurut data yang didapat sampai akhir dengan tahun 2020, PLN mengendalikan, memiliki, dan mengoperasikan sekitar 70% kapasitas pembangkitan di Indonesia. PLN juga menjadi pembeli tunggal listrik yang diproduksi oleh EPP, termasuk listrik dari energi terbarukan. Secara total, PLN mengoperasikan pembangkit listrik dengan kapasitas lebih dari 63.336 megawatt. Yang kedua ada penyaluran. Hingga akhir 2020, PLN menguasai dan mengoperasikan 100% jaringan transmisi di Indonesia, yang membentang hingga mencapai total panjang 61.334 km sirkuit, dan total kapasitas gardu induk 150.038 megavolt ampere. Dan terakhir ada distribusi dan pelayanan pelanggan. PLN mengontrol dan mengoperasikan 100% jaringan distribusi di Indonesia. Di akhir 2020, PLN memiliki jaringan distribusi sepanjang 1.006.265 km sirkuit untuk melayani 79 juta pelanggan di seluruh Nusantara. Next. Adapun layanan-layanan yang disediakan oleh PLN yaitu layanan makin produktif, Captive Power Acquisition, PLTS ATAP, program Terangi Negeri, layanan fasilitas ekstra, Gebiar Kemerdekaan, Renewable Energy Certificate, layanan Swecam, dan PLN Mobile. Next. Adapun anak perusahaan PLN seperti yang tertera di layar, yaitu PT PLN Indonesia Power, PT PLN Nusantara Power, PT PLN Energi Premier Indonesia, PT PLN Icon Plus, PT PLN Batam, dan sebagainya. Next. Selanjutnya yaitu tentang PT PLN Persero UPT Makassar. Oke, PT PLN Persero atau Unit Pelaksana Transmisi Makassar ini merupakan berdiri berdasarkan keputusan direksi nomor 1789 garing P garing Dir 2018 pada 19 Desember 2018. Setelah sebelumnya bernama Unit Pelayanan Transmisi Makassar, kemudian berubah menjadi Unit Pelaksana Transmisi Makassar. Nah, tugas pokok dari PLN PT Makassar ini adalah merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi, serta terus membuat laporan atas kegiatan operasional penyaluran tenaga listrik dan pemeliharaan jaringan transmisi, serta gardu induk secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik. PLN PT Makassar saat ini membawahi 7 unit layanan transmisi dan gardu induk, serta ada 46 gardu induk yang terus tersebar di 2 provinsi, yakni Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, dengan aset yang saat ini sepanjang 3.055,61 km sirkuit dan kapasitas trafo sebesar 2.473,3 meter volt ampere. Oke, next. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dari UPT Makassar. UPT Makassar dikepalai oleh seorang manajer UPT. Kemudian manajer UPT ini membawahi ada manajer ULTG serta analisis kinerja, dan di bawahnya kemudian ada beberapa bagian yang dikepalai oleh manajer seperti manajer bagian keuangan dan administrasi, manajer bagian PDKB atau pekerja dalam keadaan bertegangan. Berikutnya ada manajer bagian perencanaan dan evaluasi, serta manajer bagian konstruksi dan penyaluran. Juga ada yang berperan di lapangan, yaitu ada pejabat pelaksana pengadaan, pejabat pelaksana K3 dan keamanan, serta pejabat pelaksana lingkungan. Oke, next. Berikutnya itu visi dan misi PLN. Visi dari PT PLN ini yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi pilihan pertama pelanggan untuk solusi energi. Adapun misinya yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait yang terus berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan juga pemegang saham. Selain itu, PLN menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan mengupayakan agar tenaga listrik ini menjadi pendorong kegiatan ekonomi dengan menjalankan kegiatan usaha yang juga terus berwawasan lingkungan. Oke, next. Baik, selanjutnya ialah Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk atau yang disingkat dengan ULTG Panakukang. ULTG Panakukang adalah salah satu unit layanan di bawah UPT Makassar yang sudah ada sejak tahun 1980-an.
WLTG Panakukang bertanggung jawab melayani wilayah transmisi mencakup Kota Makassar serta Kota Bau-Bau dan Kepulauan Raha di Kendari. Saat ini tercatat ada 13 gardu induk meliputi 2 gardu induk di Kota Bau-Bau, 1 gardu induk di Kepulauan Raha, dan juga pengelola transmisi bertanggung jawab untuk menyeimbangkan impedansi phase jaringan guna membatasi ketidakseimbangan dari tegangan. Selanjutnya ialah manajemen infrastruktur dari ULTG Panakukang, terdiri dari 3 unit, yaitu yang pertama unit induk. Unit induk merupakan unit dari PLN sebagai kepanjangan tangan dari kantor pusat untuk pelayanan kelistrikan di PLN, serta merupakan lembaga di PLN sebagai penunjang bisnis kelistrikan PLN di wilayah. Kemudian yang kedua ialah unit pelaksana. Unit pelaksana adalah unit di bawah unit induk atau pusat-pusat sebagai pembagian wilayah pelayanan PLN ke dalam ruang lingkup yang lebih kecil agar pelayanan PLN bisa lebih terfokus dan langsung menyentuh pada masyarakat. Kemudian yang ketiga, unit layanan. Unit layanan adalah unit di bawah unit pelaksana dengan ruang lingkup pembagian dari wilayah unit pelaksana. Misalnya dalam satu unit pelaksana terdapat beberapa unit layanan. Baik, selanjutnya yaitu manajemen SDM ULTG Panakukang. Nah, di mana ULTG Panakukang di sini mempunyai karyawan perusahaan berjumlah 100 orang dengan 3 tim leader yang bertugas berbeda-beda. Di mana tugas pertama itu tim leader bertugas sebagai pemeliharaan proteksi dan jatuh daya, pemeliharaan jaringan transmisi. Yang kedua yaitu tim leader yang bertugas sebagai pemeliharaan jaringan transmisi gardu induk. Dan yang ketiga yaitu sebagai bertugas di keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3. Next. Nah, selanjutnya struktur organisasi PT PLN Persero ULTG Panakukang, di mana sini diketuai atau diatasi oleh manajer bernama Supatin dengan di bawahnya yaitu yang bertugas sebagai operator GI sebanyak 40 orang, kemudian SPG jaringan sebanyak 7 orang, di mana administrasi di sini sebanyak 1 orang, security sebanyak 28 orang, di mana koordinator security atas nama Anwar Rahman, dan kemudian clean service sebanyak 28 orang, dan petugas PGP. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada slide. Baik, next. Nah, adapun target ULTG Panakukang di sini yaitu di mana peningkatan pada layanan transmisi. Di mana di sini target layanan transmisi dan gardu induk ULTG Panakukang adalah pelayanan transmisi yang dinaungi tidak mengalami gangguan sama sekali dan bisa menyalurkan energi tanpa hambatan. Begitupun dengan pemasangan trafo lainnya. Baik, next. Oke, baik. Berbicara mengenai isu dalam lingkup ULTG Panakukang, kita akan berbicara 2 hal. Yang pertama tentang isu dan kemudian tentang solusi. Nah, dalam hal ini ada berbagai masalah yang ada di PLN saat ini di negara kita, terutama bagaimana perbedaan konteks antara masyarakat dan PLN itu sendiri, terutama mengenai berbicara tentang lahan. Nah, rata-rata trafo-trafo atau tower-tower yang ada di Indonesia di bawah naungan PLN saat ini masih sering terjadi tentang perbedaan konteks antara PLN dan masyarakat. Contohnya misalkan di lahan yang digunakan oleh tower-tower itu sendiri. Mungkin tower-tower yang sudah dibangun 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sampai hari ini masih ada problematika tentang hak kepemilikan dari lahan tersebut. Ini termasuk dalam masalah pencairan, tentang bagaimana pencairan dana menggunakan APBD, menggunakan APBN, atau dana-dana dari yang bersifat PAD. Ini saat ini masih menjadi permasalahan yang masih terus berlanjut sampai hari ini. Itu. Dan kemudian masalah yang lain yang saat ini yang hangat dibahas di PLN itu bagaimana pemberlakuan power wheeling. Nah, seperti diketahui bersama, power wheeling ini bagaimana yaitu sebuah otoritas baru yang akan diberlakukan di Indonesia yang sudah sementara disusun undang-undangnya. Ketika power wheeling ini diberlakukan, maka pengolahan listrik di Indonesia itu bukan hanya diolah oleh PLN, namun pihak-pihak swasta itu punya wewenang, punya otoritas masuk untuk menjadi memegang listrik di Indonesia. Nah, loss dari power wheeling ini, ketika power wheeling ini diberlakukan, maka dalam penetapan tarif harga listrik itu bisa ditentukan oleh swasta. Mengapa? Karena swasta kelola, maka dia berhak untuk menentukan harga itu sendiri. Dan ini
terdapat loss yang signifikan banyak, karena ketika swasta yang kelola, maka dia semena-mena tentukan tarif, maka dampaknya apa? Dampaknya itu tarif bisa saja naik dan bisa saja turun. Ketika itu terjadi, maka ini berdampak pada masyarakat dengan ekonomi kecil, kepada UMKM. Seperti kita ketahui bersama hari ini, UMKM, hampir semua UMKM hari itu menggunakan listrik, dan ketika harga listrik naik, maka harga penjualan dari mereka pun akan naik, dan ini akan berakibat fatal dan dampak yang sangat luar biasa pada listrik yang ada di Indonesia. Next slide. Nah, ada berbagai isu yang saat ini sedang disusun, yang digagas. Yang pertama, dalam menangani terkait lahan. Nah, ketika kita berbicara lahan, maka kita akan berbicara pada sebuah data. Nah, kita harus melengkapi sebuah sistem assessment, bagaimana PLN bisa melengkapi dari data, dari administrasinya, karena banyak ketimpangan problematika yang terjadi di negara ini, itu diakibatkan karena loss dari administrasi itu sendiri, dalam hal ini data. Ketika misalkan PLN mempunyai data, data assessment yang valid, yang lengkap, maka tidak akan ada lagi permasalahan tentang hak kepemilikan lahan. Dan saat ini itu yang saya digodok, bagaimana seluruh tower-tower yang di Indonesia itu mempunyai sertifikat negara dan benar-benar harus fair dari perundungan atau misalkan hak-hak atau klaim dari pihak-pihak yang lain. Kemudian terkait solusi dengan profiling, sementara masih digas oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bagaimana agar profiling ini penerapannya betul-betul masih perlu dikaji lagi, karena dampak benefit and loss yang diakibatkan oleh profiling ini betul luar biasa, dan ditakutkan ketika profiling ini masuk Indonesia, karena profiling ini berbicara tentang bagaimana swasta, yang misalnya swasta ini bisa berbisnis sama negara. Jangan sampai ini berbuntut pada sebuah kepentingan untuk sebuah kelompok belaka. Seperti itu. Berikutnya ya, ini ada pun saran yang dapat kami berikan kepada PT PLN, yaitu PLN harus terus meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan pusat agar dapat memberikan listrik yang terjangkau dan merata bagi masyarakat dan tetap bisa mempertahankan keberlangsungan bisnis. Juga perlu adanya peningkatan investasi dalam energi terbarukan sehingga dapat memenuhi target energi bersih yang ditetapkan oleh pemerintah. PLN pun dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan dan mempermudah akses bagi pelanggan. Dengan begitu, PLN dapat terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia secara efisien dan berkelanjutan. Nah, selain itu, PLN juga perlu untuk terus melakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait penggunaan lahan untuk jalur transmisi dan dampaknya terhadap keselamatan manusia, hewan, dan benda lainnya, serta operasi saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, serta saluran udara tegangan tinggi arus searah. Juga perlu terus diadakan koordinasi yang baik antara PLN dengan pemerintah setempat untuk memastikan bahwasannya lahan yang dibebaskan untuk jalur transmisi ini benar-benar sudah bebas dan sesuai dengan ketentuan ROW. PLN juga terus perlu untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap lahan yang sudah diperuntukkan untuk jalur transmisi agar tidak ada yang membangun di dekat atau bahkan di atasnya. PLN juga terus harus melakukan evaluasi dan perawatan secara berkala terhadap jalur transmisi untuk memastikan kondisi yang handal dan mencegah terjadinya anomali yang dapat mengganggu operasi dari saluran-saluran udara tegangan tinggi. Dengan melakukan tindakan dan saran dari kami, diharapkan dapat mengatasi isu terkait pengintegrasian jalur transmisi PLN dengan masyarakat dan memberikan keamanan serta kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar jalur transmisi. Demikian presentasi hasil kunjungan kami dari kantor PLN ULTG Panakukang. Kurang dan lebihnya semoga bisa menjadi tambahan hasanah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.